Halo guys, ketemu lagi. Ya, setelah sekian lama tidak ada konten, akhirnya saya sempat lagi bikin video ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai aerodinamika pada mobil ya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Oke. Nah, jadi di mobil itu secara aerodinamika mobil akan mengalami 3 gaya. Ya, pertama mobil akan mengalami gaya tekan ke bawah atau downforce ya. Kemudian mobil akan mengalami hambatan ketika dia melaju. Kita sebut gaya yang menghambat mobil itu adalah drag nanti ya. Kemudian mobil juga dia sebetulnya akan mengalami gaya yang arahnya ke atas ya, seperti pesawat terbang. Tersebut dia adalah lift ya. Nah, tapi di video hari ini kita akan hanya membahas satu gaya saja, yaitu gaya hambat atau drag ya. Oke, drag di sini kita namakan FD ya, kita singkat sebagai FD, yaitu adalah FD adalah gaya hambat ya yang disebabkan akibat udara. Nah, jadi udara itu dia walaupun tidak kelihatan, udara itu dia sebenarnya ada dan dia punya massa, punya berat ya. Jadi ketika sesuatu menembus udara, sebenarnya udaranya itu memberikan perlawanan atau resistansi ya. Oke, kalau misalkan di contoh lain, misalkan air itu kan fluida ya, udara juga fluida. Nah, karena air itu massa jenisnya lebih besar, jadi ketika kita bergerak dalam air kan dia lebih terasa melawan gitu ya. Tapi kalau udara karena massa jenisnya lebih kecil, ketika kita bergerak tidak terasa berat gitu ya. Tapi ketika sesuatunya itu atau mobil di sini bergerak semakin cepat, maka nanti hambatan dari udaranya makin besar ya. Nah, di sini hambatan udaranya atau dragnya bisa ditulis sebagai setengah dikali rho. Rho-nya ini adalah hambat jenis atau massa jenis kali kecepatan pangkat 2. Kemudian ada konstanta CD atau koefisien drag, dan ada luas area atau frontal area dari bagian depan dari si mobil. Oke. Nah, perhatikan di sini, ketika mobil itu bergerak, ya artinya kecepatannya sangat lebih tinggi, maka nanti si gaya hambatnya juga makin besar. Bahkan di sini si kecepatannya itu dia punya faktor kuadrat. Jadi kalau dilihat dari faktor-faktor yang lain, kecepatan mobil itu sangat berpengaruh terhadap gaya hambat yang nanti dialami oleh si mobil tersebut, gitu ya. Oke, kemudian faktor lain adalah di sini ada CD atau koefisien drag atau koefisien hambat dari si mobil tersebut. Nah, jadi koefisien drag ini adalah sesuatu yang tidak punya satuan. Jadi dia tuh kayak angka saja gitu ya. Nah, dia ditentukan oleh bentuk dari si bendanya. Contoh, misalkan kita punya bentuk benda seperti ini, ya jadi setengah lingkaran gitu ya. Maka dia akan punya koefisien drag 0,42. Kalau bentuknya segitiga, ya segitiga runcing gitu, maka koefisien dragnya adalah 0,5. Nah, kalau bentuknya persegi, nah maka nanti koefisien dragnya tinggi nih, 1,05 gitu ya. Dan kalau bentuknya di sini seperti aerofoil pesawat gitu ya, atau sayap pesawat, maka koefisien dragnya sangat kecil, yaitu 0,05. Nah, coba kita lihat beberapa mobil dengan tipikal koefisien dragnya. Misalkan pertama ada Toyota Prius, ya mobil efisien ramah lingkungan dari Toyota. Itu dia punya koefisien drag yang kecil untuk ukuran mobil ya, yaitu 0,25. Nah, makanya dia efisien dan juga irit gitu ya. Nah, kemudian mobil-mobil SUV. Nah, SUV ini dia rentangnya dari 0,35 sampai 0,45 untuk si koefisien dragnya. Kemudian contoh lagi misalkan, nah ini Honda NSX generasi pertama ya, dia 0,32 ya koefisien dragnya. Lalu Mazda RX-7 misalkan koefisien dragnya 0,33. Nah, ini semua didapat dari eksperimen ya, dari eksperimen di lab. Jadi untuk penentuan nilai sebenarnya CD itu biasanya dilakukan di lab ya, secara eksperimen. Oke. Nah, kemudian
yang menarik adalah kalau kita tinjau mobil hypercar, misalkan Bugatti Chiron ya. Nah, Bugatti Chiron ini kan dia salah satu mobil yang top speednya paling tinggi ya, paling tinggi saat ini yaitu sekitar 450 kilometer per jam. Nah, coba kita analisis berapa sih daya yang dibutuhkan si Bugatti Chiron itu ya untuk menembus atau untuk bisa menembus kecepatan 450 km per jam, gitu ya. Oke, nah kita bisa hitung di sini ya. Tadi kita punya rumus gaya hambat, gitu ya. Lalu kita juga punya rumus nanti daya atau power ya. Nah, power itu adalah nanti FD, koefisien drag dikalikan dengan kecepatan. Ya. Nah, ini persamaannya kita bisa satukan sehingga kita punya persamaan untuk daya, yaitu daya sama dengan atau horsepower nanti ya, setengah dikali rho itu tadi massa jenis, dikali CD dikali A ya, area depan dari si mobil itu yang terkena udara, lalu kali kecepatan pangkat 3. Oke, kita masukkan nilai-nilainya ya. Untuk rho kita ambil massa jenis udara di suhu 30 derajat Celcius ya, 1,18 ya. Kemudian untuk koefisien drag dari Bugatti Chiron kita ambil konfigurasi ketika dia low drag. Nah, jadi ketika sayap belakangnya dilipat gitu ya, maka dia akan punya koefisien drag sekitar atau koefisien hambat 0,35. Kemudian luas area yang terkena oleh udaranya adalah 2,07 ya. Kemudian untuk ini kecepatan, nah kecepatannya tadi kan 450, kita konversi ke dalam meter per detik ya. Jadi kecepatannya 125 meter per detik. Oke. Kita dapat hasilnya adalah 835 kW kilowatt ya. Yang kalau kita konversi ke horsepower adalah 1120 horsepower. Oke, jadi supaya si Bugatti Chiron itu bisa menembus kecepatan ini 450, dia butuh tenaga ya atau horsepower 1120 horsepower untuk menembus hambatan udara tadi, gitu ya. Nih. Nah, kita tahu kalau Bugatti Chiron itu kalau tidak salah dia punya horsepower sekitar 1500 ya. 1500 horsepower, lalu top speed tertingginya ya secara resmi itu kalau tidak salah hampir 500 ya, 490. Nah, jadi masuk akal ya. Jadi dengan tenaga segini dia masih punya beberapa ratus horsepower supaya dia bisa mencapai 490 gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau dia ingin menembus tenaga 500 horsepower? Untuk menembus kecepatan 500 km per jam. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus perbandingan. Jadi tadi kita sudah dapat rumus P-nya adalah dayanya setengah rho dikali CD dikali A dikali P pangkat 3. Lalu kalau teman-teman lihat di sini tiga suku pertama ini adalah konstanta. Jadi yang anti berpengaruh adalah kecepatannya. Jadi ini bisa sama nih ya. Maka kita bisa buat perbandingan P2 banding P1 sama dengan P2 pangkat 3 per P1 pangkat 3. Oke, kita substitusikan. Tadi kita tahu kondisi ketika 400 km per jam yaitu V1 ya. Dia butuh tenaga 1120. Nah, kita pengen tahu berapa kecepatan berapa daya atau tenaga yang dibutuhkan untuk menembus kecepatan 500 km per jam. Oke, jadi V2-nya 500 ya. Kemudian kita hitung. Kita dapat nanti perbandingannya adalah 1120 ya, ini dikali silang dikali 1,37. Hasilnya adalah 1536 horsepower. Jadi butuh tenaga 416 horsepower lagi ya dari kecepatan tadi 450 untuk menembus 500 km per jam. Jadi gambarannya untuk menambah top speed 50 km per jam maka dibutuhkan tenaga 416 horsepower seperti itu. Ya, tapi ini adalah hitungan kasar ya. Kita belum memperhitungkan koefisien dragnya ya. Karena untuk menembus kecepatan segitu mungkin ini harus diperkecil lagi. Oke, kemudian nanti juga belum lagi ketahanan ban, kemudian ketahanan mesinnya seperti apa gitu ya.
Tapi gambarnya seperti itu. Untuk menembus 500 km per jam, Bugatti Chiron membutuhkan tenaga 1536 horsepower untuk mengimbangi gaya gesek yang yang terjadi. Oke, seperti itu. Ya, jadi itu untuk penjelasan gaya hambat pada mobil. Ya, semoga ilmunya ini bermanfaat. Lalu kalau kalian suka dengan konten seperti ini, like sama subscribe ya. Nanti kita lanjutkan untuk lift sama downforce ya. Oke, terima kasih.